Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari Majelis channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul yang sangat kita cintai, sangat kita rindukan, dan sangat kita harapkan syafaatnya pada hari kiamat. Dan mudah-mudahan semua jamaah Majelis channel YouTube Taman Surga ini termasuk umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beruntung mendapatkan syafaat dari beliau dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat channel YouTube Taman Surga, pada malam yang sangat indah ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu kembali dalam majelis channel YouTube Taman Surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah sehingga kita bisa mengikuti video ini dari awal sampai akhir nanti. Dan tema kita hari ini sangat menarik karena ada sebuah amalan yang insya Allah kalau kita baca 7 kali sebelum tidur, rezeki terpenuhi, hidup kecukupan dan terpenuhi. Nah, sebelum kita masuk kepada amalan yang bisa dibaca 7 kali sebelum tidur ini, silakan kepada sahabat channel YouTube Taman Surga yang baru saja bertemu dengan channel ini dan ingin selalu mendapatkan notifikasi atau mengikuti video-video terbaru kami berikutnya, silahkan tekan tombol subscribe channel YouTube Taman Surga. Lalu tekan tombol lonceng di sebelah kanan dan tekan lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering. Subscribe ini gratis, tidak dipungut biaya, dan insya Allah tidak ada kerugian bagi Anda. Namun sebaliknya bisa menjadi amal soleh dan amal jariah bagi Anda semuanya. Kepada yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe, semuanya kami doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah lebih baik, lebih khusyuk lagi. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah ayat di dalam Al-Quran yang insya Allah ketika dibaca 7 kali sebelum tidur, maka rezeki kita akan terpenuhi, hidup akan kecukupan. Nah, surat apakah itu? Ada sebuah surat di akhir surat ini, bukan di akhir, atau di akhir surat Al-Baqarah ini ada 2 ayat yang bisa kita baca, yakni ayat 285 dan juga ayat 286. Nah, insya Allah barang siapa yang mendawamkan membaca surat ini, maka insya Allah hidupnya akan dicukupi semua kebutuhannya. Ada seseorang yang mengamalkan ini kemudian bertanya, Pak Nafis, saya sudah mengamalkan surat ini, kenapa ke saya kok tidak menjadi orang yang paling kaya di desa saya? Ternyata yang dimaksud kaya di sini adalah tercukupi kebutuhannya dan terpenuhi semua kebutuhannya. Jadi bukan menjadi orang yang paling kaya, begitu bukan ya? Tetapi insya Allah semua rezeki yang kita butuhkan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan salah persepsi, karena menjadi kaya raya itu belum tentu itu adalah sebuah anugerah, tetapi bisa jadi itu adalah cobaan dan ujian. Orang yang kaya akan dicoba, akan diuji dengan hartanya,
sedangkan orang yang tidak kaya akan diuji dengan kekurangannya. Jadi, tercukupi ataupun tidak sedang berkecukupan, semuanya adalah ujian bagi kita. Mudah-mudahan kita semua senantiasa termasuk golongan orang-orang yang ketika diuji dengan keberlimpahan, dengan harta yang melimpah ruah, dengan derajat yang tinggi, senantiasa bisa lulus uji. Dan ketika kita diuji dalam kesempitan, serba keterpurukan, serba kekurangan, dan semuanya kesalahan-kesalahan serta hal-hal yang sangat membuat kita terpuruk, mudah-mudahan kita juga lolos uji. Amin. Allahumma amin. Mari kita lihat dua ayat akhir surat Al-Baqarah yang bisa kita amalkan ini ya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Ini adalah dua ayat terakhir pada surat Al-Baqarah yang bisa kita amalkan. Mari kita lihat arti atau terjemahan dari kedua ayat ini. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, ternyata arti dari dua ayat terakhir pada surat Al-Baqarah ini sangat menakjubkan. Seperti yang sudah baru saja Anda dengarkan. Pada ayat 285 di sini disampaikan bahwa pada akhir ya, di sini ada sebuah doa. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Berarti di sini benar-benar ayat 285 ini yang pertama adalah menceritakan tentang keimanan kita. Barang siapa yang ingin ditolong oleh Allah, barang siapa yang mau hidupnya ditolong oleh Allah, maka yang pertama dia harus beriman kepada apa saja yang diturunkan kepada Al-Quran dari Tuhannya. Nah, orang-orang yang beriman itu semua harus beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitabnya, dan beriman kepada rasul-rasulnya. Kemudian mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya, dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Jadi kita harus menjadi orang yang taat dan mematuhi semua yang disampaikan oleh Allah.
Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Di sini menyampaikan permohonan ampun atau permohonan maaf kami sebagai hambanya yang banyak dosa, dan hanya kepadamu tempat kami kembali. Kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengarkan pada ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi semua masalah yang sedang kita hadapi saat ini, apapun bentuk kesulitannya, baik itu berupa ekonomi, rezeki, masalah pekerjaan, pangkat, dan sebagainya, maka itu sudah sesuai dengan tingkat kesanggupan kita. Dia mendapatkan pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Semua perbuatan yang kita lakukan akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baik akan diberikan pahala, perbuatan yang kita jelek akan kita tanggung siksanya atau dosanya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Dua ayat terakhir ini sudah komplit berbicara mengenai keimanan, ketakwaan, tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawakal, dan juga semua hal yang berkaitan dengan jati diri kita sebagai seorang muslim. Oleh karena itu, ayat ini juga memuat doa permohonan kita kepada Allah untuk diampuni dosanya. Selain itu juga tidak diberikan beban yang melebihi beban kita. Jadi bukan mustahil bahwa jika dengan membaca ayat ini didawamkan setiap hari, maka insya Allah semua kesulitan kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di sini juga mengandung unsur bacaan istighfar, di mana janji Allah berjanji kepada orang-orang yang beristighfar, senantiasa bertobat kepada Allah, maka Allah akan memberikan kelapangan dan keberuntungan kepada orang tersebut. Sahabat channel YouTube Taman Surga, silahkan baca 7 kali sebelum tidur. Insya Allah hidup kita terpenuhi dan hidup kita berkecukupan. Dan alangkah lebih baiknya jika ayat ini senantiasa dibaca setiap habis sholat fardu. Jumlahnya bebas, tidak ada yang mengikat. 7 kali boleh, 11 kali boleh, 9 kali boleh, berapapun boleh. Karena bacaan ini adalah bacaan Al-Quran. Semakin banyak, insya Allah semakin baik. Sahabat channel YouTube ya Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoalah hanya kepada Allah, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Teruslah berhusnudzon kepada Allah, karena Allah itu seperti dengan apa yang kita prasangkakan. Ketika kita berprasangka baik, maka Allah pun akan baik kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.